Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan aku Zila Ashita. Nah teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tentang VTP. Apa sih itu VTP? Nah teman-teman, VTP itu adalah kepanjangan dari Virtual Trunking Protocol. Ini adalah sebuah sistem dari Cisco yang bertugas menyebarkan pengaturan VLAN ke seluruh jaringan secara otomatis. Secara sederhananya, protokol ini memastikan semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama tanpa harus menyetelnya satu persatu secara manual. Dengan adanya VTP, semua perangkat di dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan benar, karena konfigurasi di setiap switch sudah sinkron dan seragam. Nah, ada fungsi VTP. Nah, teman-teman, yang pertama ini ada penyebaran otomatis. Jadi, VTP ini secara otomatis menambah, menghapus, atau mengubah informasi VLAN di seluruh switch yang berada dalam satu grup atau domain yang sama. Yang kedua ada menjaga keseragaman. Nah, protokol ini memastikan semua switch memiliki data yang identik, mulai dari nama, ID, hingga rentang VLAN-nya, sehingga tidak ada perbedaan konfigurasi antar perangkat. Nah, yang ketiga, ada efisien manajemen. Jadi, admin cukup mengelola VLAN dari satu lokasi pusat saja, yang tentunya sangat menghemat waktu dan tenaga dibandingkan harus menyetel setiap switch satu persatu. Nah, yang ketiga ini ada mode VTP. Nah, teman-teman semuanya, mohon maaf sekali, untuk mode VTP ini ada kesalahan dari PPT-nya, yaitu yang seharusnya VTP transparan itu berada di nomor 2 dan VTP client itu berada di nomor 3. Jadi, urutan dari mode VTP ini, yang pertama ada VTP server, yang kedua ada VTP transparan, dan yang ketiga ada VTP client. Nah, untuk VTP server ini, dia berperan sebagai sumber informasi utama yang bertugas menyebarkan pengaturan VLAN ke semua switch lain dalam satu domain. Nah, yang kedua ada VTP transparan. Kalau VTP transparan ini bertugas sebagai perantara yang tidak mengikuti peraturan dari servernya, namun tetap meneruskan informasi tersebut agar bisa lewat dan sampai ke switch lainnya. Dan yang ketiga, ada FTP client. Nah, kalau FTP client ini berfungsi sebagai penerima yang mengambil data dari server untuk mengonfigurasi pengaturan VLAN pada perangkatnya sendiri secara otomatis. Nah, di sini ada cara kerja VTP. Nah, yang pertama ini ada pengiriman info. Nah, dari VTP server secara rutin mengirimkan pesan atau iklan yang berisi daftar informasi VLAN terbaru ke seluruh switch yang ada di jaringan. Nah, yang kedua, pengecekan. Setelah menerima pesan tersebut, VTP client akan membandingkan data tersebut dengan pengaturan VLAN yang sudah ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, jika ternyata ada perbedaan, misalnya ada VLAN baru, VTP client akan langsung memperbarui pengaturannya sendiri agar sama persis dengan informasi yang dikirimkan oleh server. Nah, lanjut di sini ada kelebihan dari VTP. Teman-teman, kelebihan dari VTP ini yang pertama ada memudahkan pengaturan VLAN karena semua bisa diatur dari satu switch utama. Nah, yang kedua ada membuat konfigurasi VLAN di semua switch jadi sama dan lebih rapi. Dan yang ketiga ada penambahan VLAN baru, jadi lebih cepat karena otomatis tersebar ke switch lainnya. Tetapi setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari VTP ini adalah ketergantungan pada Cisco. Jadi, VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Yang kedua ini dari segi keamanannya, VTP ini rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Dan yang terakhir adanya kurang fleksibel. Jadi VTP ini tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah teman-teman, di sini kita langsung saja mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah teman-teman, di sini udah ada 14 switch. Nah di sini dengan warna yang berbeda-beda. Nanti kita ibaratkan warna pink ini sebagai VTP mode server, dan yang kuning ini VTP mode transparan, dan yang hijau ini VTP mode client. Nah, teman-teman, di sini pertama-tama kita langsung masukkan saja portnya ke dalam mode terang ya. Ini.
Kita enable konfigurasi terminal. Di sini interface face internet 0/1 switch port mode terang. Teman-teman sudah, di sini langsung ke switch selanjutnya. Enable konfigurasi terminal. Interface RFA/0/1 switch port mode switch port mode terang. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke mode client. Nah teman-teman, sebenarnya dari VTP mode client ini sebelumnya sudah menerima atau mengambil data dari VTP mode server. Jadi nantinya VTP client ini akan mengkonfigurasi dengan sendiri atau secara otomatis dari data yang sudah diambil dari mode server ini. Tapi kita ketik saja teman-teman. Interface RA 0/2 switch port mode terang. Switch yang satu lagi juga sama ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut masukkan mode VTP-nya teman-teman. Ini kita exit terlebih dahulu, langsung masukkan VTP mode server. Jangan lupa masukkan domainnya juga ya teman-teman. Domain itu adalah nama atau seperti pengelompokan lagi. Seed dan VTP passwordnya juga. Di sini aku 999. Lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Teman-teman, sebenarnya ini konfigurasinya sama-sama saja, tetapi yang membedakan hanya di dalam modenya saja. Ini kita ganti modenya ke transparan. Untuk domain dan passwordnya itu aku bakal samakan. Ini juga sama. VTP mode client. VTP domainnya dan VTP passwordnya. Nah, udah. Lanjut ke switch selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja memasukkan contohnya dengan memasukkan VLAN ya, teman-teman. Di sini kita klik VLAN 100, aku kasih nama Zil. VLAN 200, aku kasih nama Zul. Dan VLAN 300, aku kasih nama Zal. Nah, kita coba lihat di VTP mode transparan dengan menggunakan perintah do show VLAN. Di sini, karena yang aku udah bilang tadi, kalau sebenarnya mode transparan ini bertugasnya hanya sebagai perantara. Jadi dia tidak mengikuti pengaturan atau data dari VTP mode server. Jadi dia hanya mengirimnya saja dan dia hanya tahu saja kayak, oh ini nih data dari VTP server.
dia langsung membagikannya lagi ke VTP mode client tanpa dia pun harus mengikuti data dari VTP mode server. Nah, di sini kita langsung lihat ke VTP mode client ya, teman-teman. Dengan perintah yang sama, do show VLAN. Nah, teman-teman di sini, kalau di VTP mode client, itu VLAN dan nama-namanya tertera jelas ya, teman-teman. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Kalau misalnya teman-teman ingin menghapus salah satu VLAN-nya, kita tinggal menunjukkan perintah no di depannya dan masukkan VLAN yang ingin dihapus. Misal aku di sini mau menghapus VLAN 100. Nah, di sini kita lihat lagi ya teman-teman. Do show VLAN. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat VLAN 100 dengan nama Zil tadi itu udah terhapus. Nah, teman-teman, itu dia video, materi, dan juga implementasiannya di Cisco Packet Tracer mengenai VTP. Aku harap video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, terkhususnya aku juga. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. I should fuck her in the Benz.